Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu soal yang berkaitan tentang fungsi bernilai vektor dan gerak kurvilinier. Oke, dimana teman-teman dapat menemukan materi tersebut, ya dapat mempelajari lebih lanjut materi tersebut di buku kalkulus yang Purcell pada subbab 11.5 begitu. Ya, jadi ceritanya begini teman-teman, cerita soalnya. Diketahui sebuah kurva dengan persamaan sebagai berikut. Ya, jadi kita mempunyai sebuah persamaan, yaitu persamaan apa nih? Persamaan vektor posisi ya. Oke. Fungsi vektor R fungsi T maksudnya. Vektor R fungsi T, di mana T cos T I tambah T sin TJ tambah akar 2TK, di mana T-nya itu di antara 0 sampai 2 ya. T-nya itu dari 0 sampai 2. Maka tentukan panjang kurva tersebut ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa sih panjang kurva dari vektor posisi yang telah diketahui gitu. Nah, sebelumnya kira-kira bentuk kurvanya apa nih? Bentuk kurvanya apa? Apakah kurvanya dalam bentuk garis atau garis yang tidak lurus atau lingkaran gitu. Nah, ternyata dari vektor posisi ini kita ketahui bahwa ini adalah kurva helix ya. Kurvilinier jenis helix. Kenapa? Karena persamaan parametrik ini adalah cos, dan persamaan parametrik untuk y ya di sumbu y itu adalah sin begitu, dan ada tambahan satu persamaan parametrik z ya, ini persamaan parametrik z yaitu akar 2t. Artinya apa? Sumbu z itu kan menunjukkan ketinggian kan ya. Ya, ini sumbu z gitu, ini sumbu y, ini sumbu x. Nah, artinya persamaan parameter z ini adalah akar 2t gitu ya. Nah, artinya ketinggiannya itu, ketinggian kurva itu akan bergantung pada akar 2t. Oke. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, pada tutorial sebelumnya, bahwa ketika persamaan parameternya itu adalah cos, sedangkan cos itu persamaan parameter pada x ya, sumbu x. Kemudian ketika persamaan parameter y-nya itu adalah sin t, itu adalah lingkaran ya. Ya, tanpa persamaan parameter z. Jadi persamaan parameter z itu sama dengan 0 untuk lingkaran. Nah, tapi ini dia punya persamaan parameter x yang sama dengan lingkaran, ini punya persamaan parameter yang sama dengan lingkaran ya. X dan y-nya punya persamaan yang sama dengan lingkaran, tapi dia punya tambahan persamaan parameter z di sini, yaitu akar 2t. Ya. Artinya apa? Artinya ini adalah sebuah helix gitu. Helix kan bentuknya seperti lingkaran ya, benar nggak? Gini kan bentuk helix tuh. Kayak gini kan ya. Gimana ya? Gini kan ya. Nah, kalau kita lihat dari atas, ini kan kalau misalnya kita lihat dari atas ya, misalkan ini mata kita nih. Ini mata nih. Ini mata kita. Kita lihat dari atas, itu kan bentuknya seperti lingkaran, ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya mata kita ada di sumbu y atau sumbu x gitu ya, maka kita akan melihat ketinggian di sini. Oke. Sorry. Jadi ada ketinggian di sini. Di mana ketinggian ini berdasarkan persamaan vektor posisi itu akan dipengaruhi oleh z, yaitu akar 2t. Nah, jadi misalkan ketika t-nya itu sama dengan 0, berarti kan dia di sini nih, ya kan? Kalau misalkan z-nya akan sama dengan apa namanya? Katakanlah di apa kurva helix ini ya, dikatakanlah di helix ini adalah ada sebuah partikel gitu ya. Ada sebuah benda gitu. Misalkan apa? Misalkan lebah gitu ya. Lebah dia itu apa namanya? Terbang ke atas tapi melingkar gitu. Jadi bentuknya itu seperti helix itu. Jadi ada lebah terbang dalam bentuk helix. Nah, jadi ketika lebah itu pada t sama dengan 0 ya,
lebah itu berada pada T sama dengan 0, maka lebah itu ada di sini gitu. Nah, tapi ketika T-nya itu lebah itu bergerak pada T sama dengan 2, ya kan? Ini kan syaratnya sampai 2 kan. Dia ada di sini. Gitu. Artinya ketinggiannya itu, ketinggian yang dilalui oleh seekor lebah tersebut yang kita gambarkan dengan titik ini itu bergantung pada akar 2T begitu. Jadi konsep fisisnya begitu ya teman-teman ya. Nah. Oke, tinggal kita selesaikan. Vektor posisinya T cos T, T sin T, akar 2T. Nah, kita turunkan ya. Kita turunkan dulu. Ya. Vektor posisinya kita turunkan dulu. Maka ketika kita turunkan, maka akan diperoleh persamaan seperti ini. Cos T, ya kan? Min T sin T I ditambah sin T tambah T cos T. T cos T J ditambah akar 2K. Begitu ya. Nah, itu untuk turunan pertama dari vektor posisi fungsi T. Ya. Nah, kita tahu bahwa untuk mengetahui panjang kurva, ya, maka kita bisa menemukan persamaan seperti ini. Ya. S sama dengan A sampai B, di mana A dan B itu adalah T ya sebenarnya. Nah, kemudian besar R aksen T dt. Nah, ini. Oke. Ini persamaan yang akan kita gunakan untuk mencari panjang kurva. Ya kan? Kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa buka buku Purcell ya, bab 11.5. Nah, ini sudah, tinggal kita selesaikan ya, sama dengan A, B. Di sini A, B-nya apa kalau di soal? Kalau di soal 0-nya itu A, ya kan? B-nya itu 2. Jadi A itu adalah waktu awal, B-nya itu adalah waktu akhir gitu. T awal sama T akhir. Berarti T awalnya 0, T akhirnya 2. Nah, akar ya kan, karena kita mau membuat skalar, R aksen T itu kita mau bikin skalar, maka caranya itu ya kita kuadratkan persamaan parameternya, persamaan parameter X, Y, sama Z ini ya, kita kuadratkan masing-masing, kemudian kita jumlahkan, terus kita akarkan. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih ingat bagaimana cara membuat skalar suatu vektor. Ya. Ya sudah, tinggal kita masukin angkanya, cos T di sini, min T, sin T, kuadrat, ya. Karena skalar, maka IJK-nya kita buang gitu ya, tidak kita pergunakan lagi. Sin T ditambah T cos T kuadrat ditambah akar 2 kuadrat dt. Coba kita besarkan. Iya. Nah. Integral 0 sampai 2. Kemudian akar. Nanti kalau misalkan kita kuadratkan semuanya, kemudian kita jabarkan, maka kita akan peroleh cos kuadrat T, ya kan, min 2T sin T cos T ditambah T kuadrat sin kuadrat T. Gitu. Kemudian yang ini juga kita kuadratkan, ya. Tambah sin kuadrat T ditambah T kuadrat, 2T sin T cos
T. Wah, nggak cukup ya. Ya udah. Kita teruskan di bawahnya. Tambah T kuadrat, ya. Cos kuadrat T. Kemudian akar 2-nya juga kita kuadratkan. Kalau akar dikuadratkan berarti tambah 2. Ya kan? Ini DT. DT ini di luar ini ya. DT ini di luar akar ya sebenarnya ya. Cuman karena nggak cukup ya kita tuliskan di sini aja gitu. Tapi ya teman-teman pasti paham lah. Saya yakin teman-teman paham. Ya. Ada yang bisa kita coret? Kita sederhanakan ya. Ada dong. Ya kan? Min 2T cos T ini kita bisa coret dengan 2T sin T cos T. Ya, mereka saling menyediakan karena nilainya sama dan yang satu minus, yang satu plus. Udah? Nggak ada yang bisa kita coret lagi ya. Tapi bisa kita sederhanakan. Menjadi sama dengan 0 sampai 2 akar. Kita satuin ya antara cos kuadrat sama sin kuadrat. Sin kuadrat T tambah cos kuadrat T. Gitu. Kita kurungin biar nggak bingung. Ditambah ini kita deketin ya. T kuadrat. Ya kan? Sin kuadrat T ditambah T kuadrat cos kuadrat T tambah 2 dt. Kemudian sama dengan 0, integral 0 sampai 2. Sin kuadrat T plus cos kuadrat T itu adalah 1 ya. Benar kan? Identitas trigonometri. 1 ditambah, nah ini T kuadratnya bisa dikeluarin kan? Jadi kan T kuadrat, jadi nanti kan jadi T kuadrat sin kuadrat T ya, tambah cos kuadrat T. Nah, sin kuadrat T plus cos kuadrat T itu kan 1 ya. 1 berarti T kuadrat kali 1 ya sama dengan T kuadrat. Ya, jadi di sini kita cukup tulis T kuadrat aja. Begitu. Oke. Plus 2. Plus 2. Oh, sorry, ini kepanjangan ya. Nah, sampai sini aja. dt. Sehingga kita akan peroleh 0, 2 integralnya, batasnya berapa? 3 plus T kuadrat dt. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mengintegralkan akar 3T, 3 tambah T kuadrat dt? Nah, persoalan seperti ini kita bisa menggunakan integral ini ya. Integral substitusi trigonometri. Kita bisa menggunakan konsep integral substitusi trigonometri untuk menyelesaikan integral ini. Ya. Review sedikit tentang integral substitusi trigonometri. Ya. Review sedikit. Jadi, kalau seandainya kita punya akar, ya, misalkan kita punya akar A kuadrat min X kuadrat, maka substitusi yang kita gunakan adalah, maka substitusi yang kita gunakan adalah X sama dengan A sin T. Jika kita punya akar A kuadrat tambah X kuadrat, maka substitusi yang kita gunakan itu adalah X sama dengan A tangan T. Ya, kemudian yang ketiga, ketika kita punya akar X kuadrat min A kuadrat, maka substitusi yang dapat kita gunakan adalah X sama dengan A secant T. Dimana ya nggak jadi, itu aja. Karena takut kepanjangan nanti ya, takut kepanjangan.
Nanti kalau misalkan teman-teman mau review tentang materi integral substitusi trigonometri ya, yang dikotakin ini, maka teman-teman bisa temui ini di buku kalkulusnya Purcell pada subbab ya 7.4 gitu. Nah, ini ya, ini beberapa template yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan integral dari akar 3 plus T kuadrat. Oke. Ya. Nah, kita lihat di sini akar 3 plus T kuadrat. Oh, kita lihat nih template-nya di sini. Yang cocok yang mana template-nya? Apakah A kuadrat min X kuadrat, apakah A kuadrat plus X kuadrat, atau akar X kuadrat min A kuadrat? Maka kalau kita lihat ternyata template yang cocok adalah ini, ya kan? Yaitu akar A kuadrat plus akar A kuadrat plus X kuadrat. Dimana substitusi yang kita gunakan adalah ini. Oke, jadi kita pakai yang nomor 2 ini. Ya sudah, tinggal kita selesaikan aja ya. Tinggal kita selesaikan. Oke. Berarti akar 0. Kepencet. Sorry. Taruh di mana ya? Taruh di sini aja. Oke. Nggak bisa dihilangin ya? Udah deh. Ya, integral dengan batas 0 sampai 2 ya, T sama dengan 0 dengan T sama dengan 2, akar apa tadi? Ya 3 plus T kuadrat. 3 plus T kuadrat dt. Nah, sehingga substitusi yang kita gunakan itu adalah ya, karena bentuknya itu ini ya, karena bentuknya itu adalah sama dengan X kuadrat plus A kuadrat ya bentuknya ya. Oke, maka nggak jadi gini aja biar nggak bingung, kita samain. Nah ya kan, karena bentuk akarnya seperti ini sama template-nya, maka untuk bentuk seperti ini maka kita gunakan substitusi T sama dengan apa, di sini kan A ya, akar 3 tangan theta gitu ya. Kita pakai apa namanya, parameter baru yaitu theta. Kok jelek. Nah ini ya kan, benar nggak? Di sini A-nya itu, kalau di sini A-nya itu adalah ini tuh A ya, ini tuh A, ya kan? Karena apa? Karena akar 3 kalau dikuadratkan, akar 3 kalau dikuadratkan itu adalah 3 kan, benar kan? Ini. Jadi 3 itu adalah A kuadrat. Ya, berarti kalau misalkan A-nya doang berarti akar 3 gitu. Ya, lihat nih, sama kan template-nya kan? Gitu ya ceritanya ya. Oke. Gitu. Ya, berarti T sama dengan akar 3 tangan theta ya. T-nya di sini kita anggap sebagai theta gitu. Karena apa? Karena ya kalau di sini kan T kan, tapi kan T-nya ini kan udah dipakai buat ini gitu. Ya kan? Jadi biar apa ya? Kita bikin variabel baru ya, parameter baru supaya tidak sama dengan yang di soal. Gitu ceritanya. Oke, selanjutnya T sama dengan akar 3 tangan theta ya. T sama dengan akar 3 tangan theta. Artinya apa? Artinya kalau misalkan mau cari theta berarti kan tangan theta sama dengan T per akar 3. Nah, kalau tangan theta sama dengan T akar 3 berarti kalau misalkan kita mau cari tangannya doang, sudutnya doang, berarti sama dengan apa? Arkes tangan ya. Ya kan? Penyebutannya sama, benar nggak sih arkes tangan? Ya pokoknya gini deh. Kalau nggak salah sih arkes tangan namanya. T per akar 3. Nah gini. Nah ini kita simpan dulu. Ya. Siapa tahu nanti berguna. Oke. Kemudian
T sama dengan akar tangen theta ini, ya, kalau kita turunkan ya, maka kita turunkan kedua sisi ya. Jadi sisi bagian kiri kita turunkan, sisi bagian kanan kita turunkan. Ini bagian kiri, ini bagian kanan gitu ya. Berarti dt sama dengan apa? Akar 3 tangan sorry gini aja deh, gini aja. Kita turunkan t terhadap theta. Kenapa? Karena t ini adalah fungsi theta, ya kan? Gini kan ya. Nah, nanti akan hasilnya adalah dt sama dengan akar 3 turunan tangen theta itu adalah secant kuadrat theta d theta, ya kan? Begitu. Nah, ini kita simpan lagi. Siapa tahu nanti dibutuhkan. Oke? Wih, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf tadi baterainya mau habis. Ya, sampai sini ya tadi ya. Kita peroleh dt sama dengan akar 3 secant kuadrat theta d theta. Nah, tadi kan kita tahu bahwa t itu sama dengan akar 3 tangen theta ya kan, dari template ini ya, dari template ini. Nah, nilai t tersebut kita bisa substitusikan ke dalam ini, ke dalam 3 plus t kuadrat, sehingga kalau seandainya kalau t kuadrat ganti warna aja, warna hitam. Oke. Nah, kalau misalkan t kuadrat plus 3 ya kan, dalam akar itu adalah t kuadrat plus 3, maka t-nya itu kalau kita substitusikan ya, dimana t itu akar 3 tangen theta, maka akan kita peroleh akar 3 tangen theta kuadrat plus 3, ya kan? Ya dong. Ya nggak sih? Ya benar. Nah, kemudian akan sama dengan akar 3 kita kuadratkan, berarti kan akar 3 dikuadratkan ya 3, tangen theta dikuadratkan berarti tangen kuadrat jelek. Nah, ini jelek lagi. Ya, 3 tangen kuadrat theta plus 3. Nah, ya kan? Nah, 3-nya coba kita keluarkan ya. 3-nya kita keluarkan berarti 3 tangen kuadrat plus 1. Tangen kuadrat theta plus 1 ini dari ini ya, dari identitas trigonometri ya, maka kita akan dapatkan tangen kuadrat theta itu adalah secant kuadrat theta, sehingga t kuadrat plus 3 ya, t kuadrat plus 3 itu akan sama dengan ini ya, 3 kali secant kuadrat theta. 3 kali secant kuadrat theta. Oke. Sip. Ya udah, kita kembali lagi ke ini ya. Ke sini, kita balik lagi ke sini nih. Ya. Oke. Apa tadi? Integral batasnya 0 sampai 2 ya. Akar 3 plus t kuadrat dt. Kita substitusikan nilai t kuadrat plus 3t yang udah kita dapatkan barusan. Ini. Ya. Sebentar. Ya. Iya. Berarti apa? Berarti S sama dengan integral batasnya 0 sampai 2 akar t kuadrat plus 3 ini nih ya. Tadi yang kita dapatkan 3 secant kuadrat theta. Kita substitusikan nilainya. Secant. Oh iya, satu-satu aja, satu-satu. Ya, t kuadrat plus 3 kan. dt, ya kan? Nih, dari sini ya kita dapetin tadi ya. Nah, di mana t kuadrat plus 3 ini adalah 3 secant kuadrat theta. 0,2 akar 3 secant kuadrat theta. Nah, sedangkan dt-nya itu adalah apa tadi? Berapa?
dt-nya tadi berapa itu, dt. Aha, ini dia dt. Oke, kita substitusikan nilai dt-nya. Nilai dt yang baru ya, yaitu akar 3 secant kuadrat theta d theta. Oke, secant kuadrat theta d theta. Oke. Ya, benar kan ya? Ya, benar. Berarti akan sama dengan 0,2 batasnya 3 secant kuadrat theta. Kita akarkan berarti jadinya akar 3 secant kuadrat jadi secant doang. Kali akar 3 secant kuadrat theta d theta. Sehingga ketika kita kalikan semuanya, maka akan kita peroleh 3 secant kuadrat pangkat 3 ya. Ini pangkat 1, ini pangkat 1, ini pangkat 2, berarti jadi 3 ya. D theta. Sorry. Ya. Sama dengan 3 ini kan konstanta bisa kita keluarkan kan. Jadi 3,02 secant pangkat 3 theta d theta. Oke. Nah, selanjutnya kita harus integralkan secant pangkat 3 theta ini gitu ya. Kita harus integralkan. Nah, cara mengintegralkannya dengan apa? Agak manipulasi dikit ya. Ya. Kita manipulasi dikit, kita pisahkan ya. Kita pisahkan dulu nih. Jadi kita mau mengintegralkan secant pangkat 3 theta. Mengintegralkan secant pangkat 3 theta. Nih, kita pisahkan dulu ya. Kita pisahkan dulu nih. Nah, batasnya kita abaikan dulu. Ya. Secant pangkat 3 theta d theta. Nah, secant pangkat 3 theta d theta ini ya bisa kita pecah menjadi apa? Menjadi sama dengan akar secant theta kali secant kuadrat theta d theta. Benar kan? Ya. Nah, sehingga untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan apa? Integral apa ya namanya? Integral parsial ya, kalau nggak salah parsial ya namanya tuh. Yang ini loh, yang integral u kali dv sama dengan u kali v minus integral v du. Nah, kita bisa pakai konsep ini. Ya, aku yakin teman-teman pasti sudah mendapatkan konsep-konsep ini di SMA ya. Kalau nggak salah namanya integral parsial ya. Ya. Nah, kita bisa menggunakan ini teman-teman. Di mana secant theta itu kita bisa anggap u, secant kuadrat theta itu kita bisa anggap sebagai dv. Nah, kita cari dulu du sama u-nya, ya kan? Oke. U sama dengan secant theta, ya kan? Berarti kalau du-nya turunan dari secant theta itu adalah apa ya turunannya? Minus secant theta tangan theta. Iya nggak sih? Sebentar ya, di pause dulu nih. Kita cek dulu biar nggak makan dulu. Ya, ternyata ada kekeliruan sedikit ya teman-teman. Ternyata turunan dari secant theta itu adalah bukan minus secant theta tangan theta, tapi secant theta tangan theta doang gitu, tanpa minus gitu ya. Nah, di sini kita ketahui dv itu secant kuadrat theta ya. dv itu adalah secant kuadrat theta. Nah, kalau integral dari secant kuadrat theta itu adalah tangan ya, tangan theta. Oke. Ya. Ya udah, tinggal kita substitusikan berdasarkan template ini ya. Oke. Sehingga akan kita dapatkan integral langsung aja ke ini u kali v minus integral v du sama dengan
ukali V apa? Ukali V itu secant theta tangan theta, ya kan? Secant theta tangan theta. Secant theta tangan theta minus ya akar V-nya itu adalah tangan theta, DU-nya itu adalah secant kuadrat theta, sehingga tangan theta gitu dikali apa sih DU-nya? Oh ya, secant secant theta kali tangan theta D theta ya, D theta sama dengan bentar secant tangan theta minus akar ya berarti ini secant theta tangan kuadrat theta D theta, benar kan? Nah, kalau kita menggunakan identitas trigonometri, maka tangan kuadrat theta itu adalah secant kuadrat theta min 1 kan, ya kan? Nah, kita substitusikan sehingga menjadi secant theta kali tangan theta minus akar secant theta ya kali secant kuadrat theta minus 1 D theta gitu ya. Nah, sehingga secant theta kali tangan theta minus akar berapa nih? Secant pangkat 3 theta minus secant theta D theta. Oke? Benar? Apakah benar? Benar ya? Oke, benar. Ya, kita harus teliti nih nanti soal begini. Ya, berarti sama dengan secant theta tangan theta minus ini kan gini ya. Biar nggak bingung tuh kita kurungin. Nah, gitu. D theta tambah secant theta integral, lupa, D theta, ya kan? Nah, oh ya, ini kan sebelah kirinya kan, ruas kirinya kan sebenarnya ini ya, sebenarnya ada integral ya, yang integral UdV tadi, itu berarti integral UdV tadi apa? Integral UdV secant pangkat 3 theta D theta ya. Ya, secant pangkat 3 theta D theta sama dengan secant theta tangan theta gitu minus secant pangkat 3 theta D theta ditambah integral secant theta D theta. Nah, yang ini kita bisa pindahin ke ruas kiri ya. Kita bisa pindahin ke ruas kiri. Minus integral secant pangkat 3 theta ini kita bisa pindahkan ke kiri. Sehingga kita peroleh apa namanya? 2 ya. Secant pangkat 3 theta D theta. Oke, sama dengan secant theta kali tangan theta ditambah integral dari secant theta D theta. Nah, 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi integral secant pangkat 3 theta D theta sama dengan setengah secant theta kali tangan theta ditambah setengah ya. Langsung aja deh. Ini kalau misalkan integral secant theta itu kita integralkan, maka akan kita peroleh ln itu nilai mutlak dari secant theta plus tangan theta. Ya. Setengah ya kan. Setengah ini kan dapat dari
dapat dari 2 yang kita pindahkan ke ruas kanan gitu ya. Kita kalikan. Gitu. Ya, mengenai bagaimana integral secant theta bisa menjadi ln nilai mutar dari secant theta plus tangen theta, itu teman-teman bisa cek aja ya di buku atau di internet, kayaknya banyak gitu. Soalnya apa? Soalnya kalau misalnya kita cari bagaimana bukti dari ini ya akan lama lagi gitu ya. Gitu. Kalau di buku perstruktur kayaknya ada ini sih, udah ada template-templatenya, tinggal teman-teman pakai aja. Gitu. Oke. Nah, tadi kan batasnya apa? Batasnya itu ini kan ya. 0 sampai 2 ya kan. T-nya 0 untuk batas bawah, batas atasnya adalah T sama dengan 2. Ya kita tinggal ini ya, tinggal substitusikan ke sini ya, ke persamaan yang udah kita dapat ini. Sehingga menjadi 0,2 oke. Secant pangkat 3 theta d theta ya, sama dengan setengah secant theta kali tangen theta gitu. Ini kan berarti batasnya 2, 0 gitu, tambah setengah dan secant theta tambah tangen theta. Batasnya 2, 0. Apakah benar seperti ini? Salah ya. Kenapa salah? Karena ini juga sebenarnya salah sih, bukan, aduh sorry. Ini bukan 02, ini bukan 02, bukan 02. Bukan 02, bukan 02. Ini juga bukan 02. Ya, bukan. Kenapa bukan? Karena ini benar, ini 02 benar. Tapi kalau yang di sini ini bukan ini kalau batasnya itu kita bilang sorry. Kalau ini batasnya 02 itu salah ya, salah, keliru. Kenapa? Karena 02 itu untuk jadi 0 dan 2 itu untuk ini, keduanya ini untuk T gitu, untuk parameter T. Sedangkan ini parameter yang kita gunakan bukan T lagi, karena apa? Sudah diubah ke theta ya. Nah, sudah diubah ke theta, sehingga apa? Sehingga batasnya itu juga harus kita ubah gitu. Kita sesuaikan dengan variabel ini. Gitu. Sesuaikan dengan fungsinya gitu ya. Ini kan fungsi T ya. Kalau ini kan fungsi T, kalau ini fungsi theta gitu. Jadi harus kita sesuaikan. Kalau apa namanya? 02 itu untuk T, berarti untuk theta-nya berapa? Nah, itu bisa kita hitung dari sini ya. Nah, berarti theta sama dengan untuk T sama dengan 0 ya, berarti theta sama dengan tangen ya, arkes tangen T per akar 3. T-nya di sini 0 ya, berarti 0 per akar 3 ya. Berarti nanti hasilnya theta itu sendiri adalah berapa? 0 kan ya? 0 ya. Ya, ini kalau T sama dengan 0 ya berarti theta-nya sama dengan 0. Tapi kalau seandainya T sama dengan 2, maka theta-nya itu akan sama dengan tangen inverse tangen ya, arkes tangen 2 per akar 3. Nanti teman-teman kalau misalkan kalau teman-teman cek di kalkulator, maka akan dapatkan kurang lebih 49,1 gitu. Oke. Jadi untuk T sama dengan 0, maka theta-nya itu sama dengan 0 ya. Berdasarkan kita cari dengan persamaan ini ya, dengan persamaan ini kita carinya kalau misalkan T sama dengan 2, maka theta-nya itu adalah 49,1. Nah, nilai theta 0 sama theta sama dengan 49,1 ini kita masukkan ke kita mulai dari sini sebenarnya. Ini tuh 0, ini tuh 49,1 begitu ya. Ini juga sama. Batasnya 0, ini 49,1 ya, dan seterusnya ya.
selama yang mau kita integralkan itu adalah fungsi theta, maka kita pakainya batas 0 sampai 49,1. Nah, berarti di sini juga sama. Ya, di sini tuh bukan 0, 2, bukan 0, 2, bukan 0, 2, tapi 0, 49,1. Ini juga sama, batasnya 49,1, ini 0, batas bawahnya kalau di sini 0, batas atasnya di 49,1. Ya tinggal kita substitusikan ya, kita substitusikan sehingga akan kita peroleh nilainya ini ya, nilainya berapa ini? Nanti teman-teman cek sendiri ya di kalkulator ya, maka kita dapatkan 0,88 ya. Ya, kalau misalkan kita masukkan theta sama dengan 49,1 ya. Kita tulis nih. Ini tuh theta ya, ini tuh theta. Takutnya teman-teman lupa gitu ketika menyimak video ini. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kita masukkan theta yang sama dengan 49,1 ke dalam setengah sekant theta tangan theta, maka akan kita peroleh 0,88 dikurang 0 ya kan. Tangan 0 kan 0 kan, ya kan? Tangan theta itu kalau misalkan tetanya 0 berarti kan 0, berarti 0 dikali dengan ini berarti hasilnya pasti 0 gitu ya. Nah, kemudian ditambah ya, ditambah setengah ya, setengah. Kalau misalkan kita masukkan batas 49,1 dan 0 ini ke dalam ln sekant theta plus tangan theta yang dimutlakan ini, maka kita akan peroleh 0,98 ya, 0,98 untuk theta sama dengan 49,1 ya. Kalau kita pakai batas bawahnya yaitu 0, maka akan kita peroleh 0 gitu. Oke. Sehingga kita akan dapatkan berapa ini? Coba kita cek di kalkulator. Coba kita cek ya, 0,88 ditambah 0,98 kali 0,5. Ya, hasilnya itu adalah cek di kalkulator ya kalau misalkan nggak percaya ini dengan hasilnya. Itu adalah 1,37. Oke, 1,37. Nah, apakah ini jawabannya? Belum ya, bukan ini jawabannya. Tapi apa? 1,37 ini untuk integral sekant pangkat 3 theta d theta. Nah, tadi kan busurnya itu busur. Ya, panjang kurva ya, panjang kurva. Ya, itu kan ini kan. Ya. Jadi bukan integral sekant pangkat 3 theta tapi ada 3 di sini. Jadi 3 dikali akar 3 dikali integral sekant pangkat 3 theta d theta ya untuk mencari ininya, panjang kurvanya. Kita tuliskan di sini nih. S sama dengan 3 berapa tadi? 0,49,1 sekant theta ini pangkat 3 d theta. Ya kan? Nah, sorry. What. Aduh. Ya. Nah, ini kan 1,37 kan? Nih. Ya kan? Nih. Ya enggak? Ya. Nah, berarti hasilnya itu hasil integral sekant pangkat 3 theta d theta dengan batas bawah 0, batas atasnya 49,1 ya. Kita kalikan 3 gitu. Dikalikan dengan ini berarti 3 ganti warna aja. Berarti 3 dikali 1,37. Nanti teman-teman akan dapatkan hasilnya itu 4,1197. Kalau kita bulatkan 4,12. Nah, ini jawabannya. Ya. Sehingga apa? Sehingga panjang kurva ini helix ya. Kurva ini helix. Ya, kurva helix itu tersebut
adalah 4,12 ya. Di panjang kurva ini adalah S ya. Di panjang kurva atau S-nya itu dari helix ya adalah 4,12 ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Ada berapa halaman nih? Cukup panjang sepertinya, ada 5 halaman. 1 2 3 4 5. Ya, 5 halaman. Lumayan ya. Soalnya 3 baris, jawabannya 5 halaman. Ya. Sekian teman-teman untuk soal penyelesaian soal ini ya. Jadi kalau seandainya punya pertanyaan, silahkan teman-teman tanyakan ya. Tanyakan melalui WA ya, melalui WA jika memang masih ada kebingungan begitu. Baik, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari penjelasan ini.